Assalamualaikum. Hentikan saudara-saudara sekalian. Om Kadar ini sebenarnya cuma apes doang, kejebak sama demit berwujud manusia. Tuh kan, bener nih Poci nih, pocong banci. Lu becong ya? Bukan, gue pocong. Ya Allah, Udah kurang aja gak pocong. Berani banget sih. Diajaklah dia kegiatan ekstrakurikuler. Hohe. Taunya pas bangun udah di kuburan tanpa pakaian. Iya ya, saya tahu. Saya tahu yang dipikiran kalian. Cuy, adegan panas atau yang semi-semi lah, itu sekarang bukan cuma hak prerogatif kaum hawa. Bro-bro juga udah dapat jatah layar. Makin adil kan? Makin rame. Udah ya, itu bukan hal yang paling penting kok. Yang penting sekarang adalah bagaimana Baginda Awi muter-muter Suryadi bikin film horor yang gak lagi-lagi gelap-gelapan kayak yang sudah-sudah. Ah mantap, tos dulu bang. Bukan spoiler, kalau kalian mau tahu awal mula cerita film ini, di kanal YouTube MD Pictures ada tuh sneak preview opening scene-nya. So intinya adalah, film ini menceritakan tentang Anggun yang diperankan Fani Ghazani melakukan perjanjian dengan iblis, perjanjian dengan mengorbankan nyawa seorang bayi tak berdosa, dan imbalannya adalah Anggun mendapatkan susuk abadi. 70 tahun hidupnya tetap awet muda. Wah, siapa yang tidak mau? Singkatnya, mendapati kabar kalau si ibu mereka, ya ibu Anggun itu, kondisinya semakin parah. Bahkan ahli medis pun tidak bisa menjawab penyebab kondisi yang sedang diderita ibu Anggun. Tari dan Kadar dan juga kedua anak si Tari, ada Bian dan Hanif, semula hanya ingin melihat kondisi ibu dan nenek mereka aja. Cuma sejak mereka tiba, rahasia gelap pun mulai terungkap tentang kematian yang tertunda dan perjanjian dengan kegelapan yang jadi inti dari tragedi yang mengganggu mereka selama 7 hari di sana. Kelemahan film-film Awi Suryadi menurut subjektifku tuh gini, awalnya keren, dari awal ke tengah udah ngasih kesan yang wah, tapi begitu masuk ke akhir, walah, malah kedodoran. Sebenarnya sih udah nggak terlalu mengejutkan kalau ujung-ujungnya third act jadi biang masalah paling krusial di setiap film-film garapan Awi Suryadi. Nggak tahu nih, apa mungkin karena ceritanya dikembangin sendiri, cuma modal short movie 10 menitan doang kalau nggak salah ya. Tapi kalau dipikir-pikir harusnya ini bukan jadi alasan. Dengan pengalaman panjang di dunia film horor, masa sih masih kesulitan buat ngembangin cerita? Lah, modal thread receh aja bisa jadi film laris. Emang, masalah utamanya sih diselesaikan sesuai dengan jalurnya, tapi kok rasanya ada yang kurang ya. Jadi agak nanggung gitu loh. Apalagi ketiadaan twist bikin film ini terasa kurang greget. Nah, ngomongin flashback mirror scene di film ini, jujur aja, masih belum cukup buat ngejawab keseluruhan tragedi film ini. Backstory-nya masih gantung bro, termasuk soal perjanjian apa yang sebenarnya udah dilakukan Anggun. Dari mana dia tahu tempat itu, gimana dia bisa ngerti jalanin ritualnya. Ini masih jadi pertanyaan gede yang jawabannya nggak tuntas. Kalian boleh koreksi aku sih ya, bebas aja. Oh ya, ini serius tanya, posisi rumah itu sama sumber suara azan yang kedengeran jelas plus kuburan itu deket atau jauh sih jaraknya? Kok kayaknya bisa lama banget ya nyampe rumah. Terus nenek lo dikubur jam berapa? Sore kah? Tapi kok ya baliknya sampai rumah udah malam banget. Jauh amat gitu perjalanannya? Serius? Nanya banget nih. Oke, udah ya, biar nanti nggak kalian bilang, alah channel ini taunya ngejelek-jelekin film, semuanya itu dikritik dia, nggak ada yang bagus film sama dia. Siapa bilang? Makanya kalau nonton review ini jangan di skip. Ada namanya cons, ada namanya pros. Pros itu apa? Ya hal yang baik dari filmnya. Nah, sekarang kita bahas. Opening scene-nya bagus, gus. Salah satu opening scene terbaik dari film Awi Suryadi dan MD Pictures. Zoom out scene-nya itu keren banget. Dari close up karakter lalu keluar dari objek goa, tiba-tiba nongol tuh movie title-nya. Mantap jiwa. Lalu soal ketakutan, karena film ini lebih banyak didominasi waktu malam dan takutnya nanti bakal gelap-gelapan kayak yang sudah-sudah. Alhamdulillah. Ini yang paling disenangi dari semua sineas film lokal maupun internasional. Mau dengerin keluhan penontonnya dan diperbaiki. Ini nih, film gak harus gelap-gelapan. Jangan kira semua mata penonton sekarang sehat-sehat, wah. Enggak. Nontonin huru-hara selebgram aja bisa scroll panjang berjam-jam. Apa nggak rusak tuh mata?
Film horor Indonesia terus berkembang. Awi Suryadi kembali membuktikan kepiawaiannya dalam menyajikan teror yang nggak cuma serem, tapi juga asik buat diikuti. Sebelum 7 hari, jadi bukti nyata kalau horor nggak harus selalu ngandelin jump scare berlebihan atau efek mengejutkan yang datang bertubi-tubi. Sebaliknya, film ini sukses membangun atmosfer mencekam dengan pendekatan yang pelan, tapi pasti. Dari awal, penonton dibawa masuk ke suasana yang penuh dengan teka-teki, ketegangan yang perlahan meningkat. Nggak harus buru-buru. Awi Suryadi udah paham betul tuh. Kalau horor yang efektif bukan cuma soal dikejut-kejutin secara visual, tapi gimana rasa takut bisa ngerayap pelan-pelan ke dalam sukma penontonnya. Jump scare-nya juga nggak lebay. Gak ada tuh horor murahan atau suara tiba-tiba yang maksa. Sebaliknya, setiap jump scare di film ini terasa terencana dengan baik dan punya alasan kuat dalam ceritanya. Nah, ada satu ciri khas yang unik yang bisa dijadiin kode dalam tanda kutip buat penonton, biar kalian bisa siap-siap kena jump scare. Tandain aja, kalau pas kameranya mulai muter perlahan, nah teknik ini nggak cuma bikin tegang alami, tapi juga nambahin kedalaman sinematiknya si Awi Suryadi ini. Dan kalau udah ada tanda kamera muter-muter, ya siap-siap saja jump scare-nya nongol. Yang bikin makin keren lagi, film ini berangkat dari konsep short movie loh, yang dikembangin jadi film panjang yang ternyata sukses melebihi ekspektasi. Meskipun di bagian akhir yang kayak aku bilang tadi di cons, agak kehilangan taringnya. Tetap aja sih, perlahan ceritanya seru buat diikuti. Apresiasi setinggi-tingginya buat semua cast, terutama Agla Artaledia yang sukses jadi Tari, seorang ibu dari 2 anak yang nyimpan dendam lama ke ibunya yang udah mentelantarkannya. Kemudian ada Haidar Salis juga tampil solid dalam perannya, meskipun ya ada adegan semi telanjang di kuburan yang mungkin bakal diingat selamanya. Karakter Kadar yang kelilit utang pinjol malah bisa jadi bahan guyonan sendiri sih. Kayaknya makin banyak ya film yang karakternya itu kelilit pinjol. Ayo. Ditambah lagi ada pemeran anak yang aktingnya pas banget. Gak ketinggalan ada Mbok Yati dan juga karakter Anggun. Lo bayangin aja, mukamu lebih tua daripada emakmu sendiri yang padahal umurnya udah 70-an tahun. Namanya Susuk ya kan? Dan mereka berhasil ngasih performa akting yang keren abis. Dan selain itu niat banget sih, tim produksinya sampai bikin patung lateks mayat nenek-nenek yang detailnya realistis dan serem sih. Awi Suryadi sekali lagi membuktikan bahwa ngebangun ketegangan dalam sebuah film horor yang efektif gak harus dengan teror yang berlebihan. Cukup dengan atmosfer solid, eksekusi yang matang, sah film ini layak banget dapat apresiasi lebih karena sukses nyuguhin horor yang pelan-pelan ngeresap ke pikiran kalian, menjadikan salah satu horor lokal terbaik di bulan ini. Boleh kan bandingin aja horor lokal yang udah tayang sepanjang Januari 2025 ini. Mana yang paling bagus? Aku yakin film Sebelum 7 Hari masuk dalam list film-film horor lokal yang bagus tadi. So intinya gimana? Ya tontonlah, apalagi biar dikata horor mulu. Ya kalau like ditonton masa rela di skip? Udah nonton aja, gas ramaikan. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian tidak setuju dengan review film Sebelum 7 Hari ini. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng-bareng tentang film ini atau mungkin film-film lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak yang kenal lagi sama Kawan Review ini, biar banyak yang sayang lagi. Terima kasih semua dukungannya, I love you full. Sehat-sehat ya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.